Kak Fitra. Oke, ya silakan pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ayo yang di sana. Siapa namanya yuk? Nama saya Dian Nurula, saya dari FPI. Saya ingin bertanya Pak, yang simbol dari kayak gini, ini adalah filosofinya nggak Pak? Iya, Jadi setiap apapun yang disimbolkan itu semua punya makna. Zaman dulu, zaman kerajaan, kita tahu kan zaman kerajaan mereka kan punya simbol, punya panji-panji kan. Misalnya kalau di kerajaan ini dia pakai panjinya misalnya naga, kemudian dia pakai panjinya ini. Sama itu punya simbol-simbol. Nah seperti itu aku nggak tahu itu simbolnya apa. Tapi yang jelas apapun dari filosofi orang Tionghoa itu pasti ada simbol. Mungkin lebih clearnya saya akan jelaskan yang ada di kelenteng itu aja, biar nyambung ke situ ya. Karena aku nggak tahu itu, karena itu masing-masing mereka punya satu daerah tersendiri. Apa simbol itu dari dulu sudah ada atau baru belakangan, kita nggak tahu. Nah itu juga kita juga tak tahu itu simbol itu bisa jadi itu simbol apa, aku juga nggak paham ini simbol, mungkin tanya kapitannya ya, apa ada simbolnya apa kita nggak tahu karena masing-masing mereka punya etnisnya. Nah tapi yang jelas simbol yang melekat di kita tuh adalah, aku mau sampaikan adalah di kelenteng. Lebih konkret yang sering kita lihat bahwa di kelenteng itu kita akan melihat simbol-simbol naga, simbol-simbol warna merah, warna kuning, kemudian simbol apa namanya, simbol Buddhisnya oke lah, Buddhis mereka sudah tahu lah. Simbol makanan, dari makanan pun ada simbolnya. Kenapa orang Tionghoa itu selalu harus ada 3 makanan yang tidak boleh lepas? Buah-buahan, jeruk, apel, kemudian terakhir buah pir, ada nanas ya, mungkin ada nanas, kemudian ada 9 sampai 12 pemanis makanan itu. Nah simbol-simbol itu, kalau jeruk itu menunjukkan bahwa kita selalu diberi rejeki, karena bahasa jeruk itu tidak bisa lepas dari bahasa Mandarin ci, jeruk, rejeki. Kemudian apel, pingko, aman. Kemudian pir, li, abadi. Jadi kita masuk ke tempat itu, kita maunya hidup kita tuh rezeki kita lancar, aman, abadi sepanjang masa. Ada simbol apa namanya, sepasang nanas. Simbol nanas itu adalah, kalau lihat bentuk nanas itu gimana sih? Ada atasnya ada mahkotanya kan? Mahkota itu simbolnya seperti raja. Kemudian kuning itu jubahnya raja. Jadi dia tuh, kita harus jadi sudah kaya, kita harus bijaksana seperti raja. Jangan sampai kita sudah punya uang, kaya, aman, kemudian kita tidak bijaksana seperti raja. Harus bijaksana, jangan justru mengintimidasi. Nah itu simbol-simbol itu tadi. Jadi sama seperti simbol banyak Bu, seperti simbol naga. Sedikit melenceng sih simbol naga itu. Pernah nggak kita lihat naga? 12 sio itu semua ada binatangnya kan? Kita mengenal 12 sio kan? Pernah nggak di kita ini lihat naga? Naga itu binatang imajiner bukan? Binatang imajiner. Tapi ada anggapan mereka tuh ada naga. Iya nyata. Tapi bentuk naga itu apakah seperti yang simbol kita sekarang? Belum pernah lihat. Pernah nggak lihat? Nggak pernah. Apa begitu simbol naga sebenarnya itu? Kenapa bisa dibentuk naga seperti itu? Kok kita bisa tahu bentuk naga seperti itu? Sampai sekarang kan orang nggak tahu. Nah, kenapa bisa jadi simbol naga itu? Jadi pada saat ada salah satu kaisar, dia punya satu kerajaan, dia tidak ada panji-panji. Dia tidak ada panji-panji. Bagaimana simbol aku punya bendera ini, aku punya panji ini? Makanya dipanggillah satu ahli dia, ahli penasehat dia, tolong aku mau buat satu simbol supaya aku kelihatan wibawa, dan aku mau simbol ini merupakan gabungan dari seluruh panji-panji yang ada di kaisar-kaisar di sini, biar aku kelihatan aku ngayomin mereka. Si ahli ini berpikir, gimana aku mau buat panji ini, simbol ini. Makanya diambillah panji si A. Oh dia bentuknya rusa. Aku ngambil tanduknya aja.
lusa ini. Oh ini panjinya ikan, aku ngambil sisiknya. Oh itu panjinya Raja Wali, aku ambil cakarnya. Aku ambil cakarnya. Oh panji ini ular, aku ngambil badannya. Jadi dari hasil rekayasa itulah kemudian dijadilah satu gambar yang kita kenal itu sekarang ialah naga. Liong, long, dragon. Sampai ada bahasa Inggrisnya dragon. Leong, long. Kalau tulisan long Tionghoanya itu persis seperti naga. Aksaranya dari bentuk-bentuk karakternya persis seperti naga. Ada kumisnya. Nah kumisnya itu dari ikan lele kalau nggak salah. Dari ikan. Dari ikan. Ekornya cakar dari Raja Wali itu dikombinasikan itulah jadi naga. Jadi dijadikan oleh simbol oleh kerajaan itu. Dia mengaumi semua yang ada. Raja Barat, kamu tuh di bawah aku secara filosofi loh. Kamu tuh ada di bawah aku loh. Jadi buat dia tuh satu ada apa namanya sugesti ya. Kau bisa aku taklukkan sudah. Jadi tanpa aku perang pun dengan kau secara logika kau sudah aku taklukkan. Nah itu dulu simbol-simbol seperti itu ya. Jadi itu filosofi dulu. Jadi benar Bu ada maknanya. Tapi maknanya kadang-kadang tidak semua kita tahu. Yang tahu tuh dari mereka sendiri yang buat. Yang kita tahu tuh sekarang ini adalah yang umum. Yang umum. Seperti simbol naga di kelenteng, simbol di rumah, misalnya itu kita umum. Tapi biasanya yang simbol-simbol itu di depan pintu, itu adalah alat untuk nolak. Orang apa namanya hal-hal astral masuk ke dalam itu. Jadi maaf kalau muslim mungkin ayat kursi ya Bu ya. Iya. Ya. Kita juga situ seperti menolak. Tapi orang Tionghoa itu ada kertas kuning di pintu masuk tuh. Ada hu ya. Jimat kuning ya. Selalu ditempelkan di itu sama seperti itulah mungkin simbol-simbol itu. Kalau aku rasa itu pasti ada salah satu alat untuk kalau dia di depan pintu, pasti alat untuk menolak. Tidak mungkin dia akan simbol itu kalau tidak ada maksud lain, pasti ada. Ya Bu ya, jadi aku kurang tahu itu simbolnya yang bagi rumah ini. Mungkin simbol itu tidak sama dengan yang lain. Di rumah lain, di rumah saya mungkin simbolnya lain. Jadi tergantung dari etnisnya, bawaannya dari mana. Itu. Seperti itu ya. Oke. Oke, cukup. Yuk, Dian cukup.